Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi yang soleh dan soleha? Kali ini bertemu lagi dengan Umi Epi pada tematik tema A, subtema 2, pembelajaran 4. Bagaimana? Masih semangat? Iya, harus selalu semangat ya nak dalam mengikuti pembelajaran melalui daring. Baiklah, untuk pembelajaran 4, mari disimak penjelasan Umi yang selanjutnya. Pembelajaran 4, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Untuk IPS, menjelaskan bentang alam Indonesia. Untuk Bahasa Indonesia, membuat karangan tentang flora dan fauna endemik di suatu daerah dengan mengembangkan ide pokok. Untuk PPKN, membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Ilmu pengetahuan sosial menjelaskan tentang alam Indonesia. Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya. Deretan pegunungan yang tinggi menjulang, perbukitan terhampar, padang rumput, dan pantai dengan ombak yang membiru, semuanya itu merupakan contoh dari kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kenampakan alam terdiri atas wilayah daratan dan wilayah perairan. Contoh kenampakan alam wilayah daratan. Yang pertama, pegunungan. Kemudian, pantai. Yang ketiga, dataran tinggi. Dan yang terakhir, dataran rendah. Sekarang, contoh kenampakan alam wilayah perairan. Ada danau, sungai, rawa, dan laut. Kenampakan alam buatan merupakan suatu yang terbentuk dari campur tangan manusia. Contoh kenampakan buatan yaitu seperti waduk, pelabuhan, kebun binatang, dan tempat permukiman penduduk. Materi yang selanjutnya, bahasa Indonesia. Membuat karangan tentang flora dan fauna endemik di suatu daerah dengan mengembangkan ide pokok. Selain kaya akan bentang alam, Indonesia kaya juga akan keragaman flora dan faunanya. Mengapa flora dan fauna di Indonesia menjadi sangat beragam? Silahkan anak soleh dan soleha bisa kalian lihat pada teks tentang bacaan ragam flora dan fauna Indonesia yang terdapat pada buku cetak tematik halaman 59. Jadi, mengapa flora dan fauna di Indonesia menjadi sangat beragam? Kalian baca teks pada buku cetak halaman 59. Untuk materi selanjutnya, pelajaran PPKN. Membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Pancasila ada 5 ya nak. Nah jadi di sini kita akan bahas satu persatu silanya beserta lambang dan juga artinya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan gambar bintang. Arti lambang gambar bintang ini adalah melambangkan cahaya rohani yang menerangi umat manusia. Atau bintang ini juga dapat diartikan sebagai penerang bagi dasar negara yang 5. Nah, pada gambar bintang ini ada warna hitam dan warna kuning. Warna hitam pada latar belakang ini melambangkan warna alam yang mana berkah Tuhan merupakan sumber segala yang ada di dunia ini.
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan gambar rantai. Arti lambang yang pertama, mata rantai yang berbentuk segi empat itu merupakan lambang laki-laki. Sedangkan untuk mata rantai yang berbentuk bulat itu menggambarkan perempuan. Mata rantai yang berkaitan menggambarkan hubungan timbal balik antara tiap-tiap manusia, baik itu lelaki maupun perempuan. Jadi, setiap manusia harus saling membantu dan bahu-membahu dalam menanggulangi masalah-masalah yang muncul di keseharian. Inilah arti dari lambang sila kedua, yaitu lambang rantai. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Arti lambangnya, pohon beringin ini diartikan sebagai tempat berteduh. Sehingga Pancasila diibaratkan sebagai payung di mana bangsa Indonesia dapat berlindung dan merasa nyaman di baliknya. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat yang melambangkan persatuan bangsa Indonesia yang mengakar kuat di tiap-tiap warga Indonesia. Selain itu, terdapat pula sulur-sulur pada pohon beringin. Kalian tahu apa sulur? Nah, ada seperti akar-akar yang menggantung pada pohon beringin, sering kalian lihat, itu dinamakan sulur. Sulur ini menggambarkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda dari masyarakat Indonesia. Namun, mereka meskipun berbeda-beda, tetapi tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah simbol Pancasila. Jadi inilah arti dari lambang Pancasila yang ketiga, yaitu pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan lambang kepala banteng, bisa dilihat di sini. Arti lambang kepala banteng diartikan sebagai hewan sosial yang senang berkumpul. Ketika binatang ini bergerombol, dia menjadi lebih kuat dan sulit untuk diserang oleh hewan pemangsa. Simbol ini menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat untuk mengambil suatu keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Bisa dilihat di gambar. Arti lambang padi dan kapas menggambarkan dua hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Padi itu melambangkan ketersediaan makanan. Sedangkan untuk kapas itu melambangkan ketersediaan pakaian. Jadi, kita tanpa adanya sandang dan pangan, manusia akan kesulitan untuk hidup secara nyaman. Contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita, warga Indonesia, hendaknya mengamalkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Untuk sila pertama, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk sila kedua, mengakui persamaan hak, derajat, kewajiban, asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Kemudian, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang ketiga, bangga dan cinta terhadap tanah, air, dan bangsa. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik harus bangga dan cinta terhadap tanah air dan bangsa kita sendiri.
Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Tentunya ini kita lakukan di atas kepentingan kita pribadi maupun golongan. Untuk sila yang keempat, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Jadi, meskipun ada orang lain yang pendapatnya bertentangan atau berbeda dengan kita, tetapi kita wajib menghormati dan menghargai pendapat orang tersebut. Yang kedua, menghargai hasil musyawarah. Mengapa kita harus menghargai hasil musyawarah? Karena musyawarah merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Jadi, apapun hasil dari musyawarah itu wajib kita hargai. Untuk sila yang terakhir adalah sila kelima. Peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Contohnya di sini, ketika di daerah lain ada yang mengalami musibah bencana alam, maka kita yang daerahnya alhamdulillah baik-baik saja, itu wajib untuk ikut membantu apa yang sedang dialami oleh saudara kita. Seperti kita memberikan pakaian yang layak pakai, kemudian sembako, apapun dalam bentuk sumbangan untuk meringankan penderitaan ataupun beban saudara kita yang sedang mengalami musibah. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. Contohnya, untuk kalian anak sekolahan, itu tidak boleh sembarangan mencoret-coret dinding yang ada di sekolah, ataupun mencoret-coret dinding-dinding yang ada di gedung-gedung lain. Itu contoh kecilnya. Baiklah, sekian materi pembelajaran tematik hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk anak soleh dan soleha semua. Amin ya robbal alamin. Untuk tugas hari ini, kalian kerjakan latihan soal yang ada pada modul halaman 50. Boleh langsung kalian kerjakan di modul saja ya, Nak. Tetap semangat ya anak soleh dan soleha dalam mengerjakan kegiatan hari ini. Dan jangan lupa untuk terus melaksanakan ibadahnya setiap hari seperti biasa. Sholat 5 waktu, kemudian murojaah, berdoa, membaca Asmaul Husna, dan menambah hafalannya. Baiklah, Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.